Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam keadaan yang seperti sekarang ini, masih adakah syukur di dalam kehidupan kita? Di dalam keadaan yang gak menentu seperti ini, masih adakah ucapan syukur yang keluar dari diri kita? Satu kali ada seorang mahasiswa, dia tinggal di asrama. Seharusnya kapasitas kamar itu berisi 4 orang, yang layak 4 orang. Tapi karena mahasiswa begitu banyak, sehingga kamar dari mahasiswi ini dikasih 7 orang. Saudara bisa bayangkan kamar kapasitas 4 diisi oleh 7 orang mahasiswa. Sehingga mahasiswa ini marah dan kemudian mulai protes dan dia pergi kepada dosennya. Dia katakan, "Pak, Bapak ini harus sidak, Bapak ini harus ngecek, harus lihat. Enggak manusiawi masa kamar kapasitas 4 orang diisi sama 7 orang. Oke, jadi kamu maunya apa? Saya maunya kembalikan ke 4 orang, Pak. Saya nggak mau tahu yang 3 orang mau ditaruh di mana. Pokoknya kamar saya mesti balik normal ke 4 orang. Kamu datang ke sini mau ngasih tahu saya solusi atau kamu datang ke sini mau denger saya kasih solusi?" Pada waktu mahasiswa ini digituin, dia sungkan juga karena ini dosen ya. Jadi akhirnya, "Oh ya Pak, siapa? Saya mau mendengar solusi yang daripada Bapak." Oke, kamu pergi ke belakang rumah saya. Di situ ada kandang. Di kandang itu ada kambing. Kamu ambil kambing itu, masih kecil kok kambingnya. Kamu ambil kambing itu dan kemudian bawa kambing itu masuk ke dalam kamar kamu. Pelihara itu kambing selama 1 minggu di dalam kamar kamu. Setelah 1 minggu, tolong balik lagi ke sini. Mahasiswa ini bilang, "Pak, saya datang ke sini mau minta solusi. Bapak paham gak kalau 7 orang aja itu udah terlalu penuh. Bagaimana mungkin Bapak sekarang malah nambahin 1 peserta lagi. Kambing lagi." Sudah, kamu percaya gak Bapak ini dosen? Kamu percaya gak Bapak ini bisa kasih solusi? Siapa? Percaya Pak? Cepat ambil itu kambing di kandang, bawa pulang. 1 minggu kamu tinggal datang lagi ke sini. Oke. Setelah 1 minggu si mahasiswa ini datang lagi ke dosen ini. Dan dia katakan, "Pak, kalau kemarin saya datang itu rasanya saya udah setengah mati. Sekarang saya mau mati beneran nih Pak." Si bapak bilang, "Kenapa emangnya?" "Bapak bayangin Pak, gimana kita bisa tidur? Itu kambing ampun Pak. Nggak pernah berhenti, Bagaimana kita bisa tidur Pak? Bapak tahu nggak tugas kita banyak sekali Pak. Paper belum selesai Bapak nih gimana? Dan Bapak tahu gimana kita bisa tidur Pak? Ambune loh Pak. Kamar kami Pak, baunya masalah ilaha illallah Pak. Nauzubillah min dzalik. Pak, Bapak mesti cium itu kamar baunya kayak apa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Saya mau mati beneran nih Pak sekarang di sini nih." Bapak itu bilang, "Jangan mati dulu. Masih ada yang harus kamu lakukan." Gini, sekarang kambingnya ada di mana? Ya di kamar lah. Bapak kan bilang katanya suruh taruh di kamar. Oke, sekarang bawa lagi itu kambing. Taruh lagi di kandang. Setelah itu kamu pulang. 1 minggu kamu datang lagi ke sini. Oke? Oke Pak. Senangnya dia bawa itu kambing, udah gak pakai lama-lama, langsung dibalikin ke kandang. Dia pulang sampai di kamarnya, 7 orang itu ngomong, "Oh haleluya, puji Tuhan. Saiki wis gak ono prenguse, saiki wis gak ono rame-rame, gak ada lagi yang embek-embek, gak ada lagi yang bau-bau, kencing di mana-mana, udah gak ada lagi." Oh luar biasa nikmat. Akhirnya 1 minggu balik lagi. Ayo laporan,
Bagaimana sekarang hidup kamu? Aduh Pak, rasanya di surga Pak, karena nggak ada tuh kambing. Oke, sekarang kamu udah hidup di surga kan? Silakan pulang, berarti sudah ada solusinya ya. Saudara tahu, sebenarnya keadaan nggak berubah. Si mahasiswa ini tetap masih tinggal dengan 6 orang temannya, berarti 7 dengan dia. Tidak ada perubahan. Sebelum ada kambing, 7 orang tinggal di kamar, katanya setengah mati. Dikasih kambing, katanya mau mati beneran. Diambil lagi kambingnya, katanya surga. Sebentar bilang setengah mati, sebentar bilang katanya di surga. Cuma dengan satu hal, kambing. Saudara, saya mau kasih tahu, seringkali kita enggak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Seringkali kita enggak sadar seberapa besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nih nggak sadar sampai apa yang ada pada kita itu hilang atau mau hilang. Baru kita sadar, baru kita bisa menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seringkali dalam keadaan yang begini nih kita seringkali, aduh Tuhan kenapa begini, kenapa kita nggak bisa bersyukur. Hidup kita penuh dengan keluhan karena memang kita masih di bawah, kita masih di bumi. Masih ada banyak hal. Kaki capek sedikit, aduh Tuhan nih kaki capeknya setengah mati. Kita nggak sadar, kita nggak pernah bisa bersyukur kalau sebetulnya kalau kita masih punya kaki, kita masih sadar, masih capek itu berarti saraf kita masih bagus. Ya apa kalau sarafnya udah gak bagus? Ya apa dicubit, diapain, wis gak berasa. Kita seringkali kita gak bisa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita nih makan, ya, ini karena terjadi kepada seorang hamba Tuhan yang ada di Malang. Dia rupanya ada kanker sehingga terus ini dibenerin. Di sini ada 2 selang. Kita semua nih ada dua selang. Kita napas masuk di hidung, masuk ke sini kan. Nah itu pakai saluran khusus. Kita makan juga masuk di sini tapi salurannya yang lain lagi. Jadi ada 2 saluran nih. Saluran napas sama saluran hidung. Sini kemudian terus di sini kepencar. Yang napas masuk ke paru-paru, yang napas ke paru-paru, yang makan masuk ke lambung. Seandainya Tuhan itu enggak penuh dengan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Terus Tuhan bilang terserah, kita baru aja selesai makan rawon. Terserah mau masuknya mana, mau masuk ke paru-paru atau mau masuk ke mana. Seandainya makanan kita masuknya ke paru-paru ya apa? Habis kita. Seringkali kita nggak sadar bahwa sebetulnya keberadaan kita yang seperti sekarang ini. Itu kita harusnya terima kasih ban-ban kamsia mbak Tuhan. Karena apa? Tuhan di balik cerita yang ada sebetulnya ada banyak hal yang gak enak terjadi di dalam kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita saat ini. Karena Dia menyatakan kasihnya di dalam kehidupan kita. Syukur. Bisakah kita bersyukur? Saudara memang gampang sekali untuk kita fokus kepada hal yang negatif. Dan kemudian kita mengeluh. Daripada kita fokus kepada hal yang positif. Untuk kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. Rumah berantakan. Gampang sekali untuk kita mengeluh. Aduh. Ini arek-arek ya opo ya. Udah dibilangin ini tempat mainan. Kalau main balikin di situ. Mama nih capek
capek, bolak-balik bersihin. Susah mama kalau kayak gini. Hidupnya habis hanya untuk resik-resik, bebenah. Kita cenderung ngelihat yang jelek. Apakah kita bersyukur kalau rumah berantakan itu berarti masih ada aktivitas. Masih ada anak. Kalau kita mau rumahnya bersih, rapi, gak ada apa-apa. Gak usah punya anak. Betul? Kira-kira enakan mana? Punya anak rodok berantakan dengan kita babar belas gak punya anak. Sama sekali. Bersih tuh, rapi itu rumah. Gak bau ompol tuh. Mau kita begitu? Yuk belajar untuk kita fokus kepada hal yang positif dan yang kemudian kita menjadi bersyukur. Cucian banyak puji Tuhan berarti awake dhewe sugih. Bajunya banyak, betul? Lah kalau kita nggak punya baju, opo yang mau dicuci? Amin. Amin. Yuk belajar untuk lihat yang positif dan kemudian bersyukur daripada lihat yang negatif dan kemudian kita mengeluh. Saudara, next. Kejatuhan orang-orang percaya itu selalu dan selalu berawal dari ketidakpuasan akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Gak puas. Waktu kita gak puas, kenapa begini? Kenapa begini? Waktu kita mengeluh karena kita gak puas. Kita gak terima dengan kenyataan. Kita gak bisa terima dengan apa yang ada. Kemudian kita mengeluh. Pada waktu kita mengeluh, disitulah kita jatuh sebagai orang yang percaya. Yuk sekarang kita lihat. Mungkin kita pikirin, aduh Bu Esther, lah wong cuma mengeluh gitu. Selama hayat masih dikandung badan, selama matahari masih bersinar, masa kita manusia gak oleh mengeluh. Mengeluh itu kan biasa, mengeluh itu kan manusiawi. Namanya kita juga masih hidup di dunia, belum di surga. Mari kita lihat. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-14 bagian B dan seterusnya. Katanya, ini kata siapa? Kata Henoh. Siapa Henoh? Henoh itu adalah keturunan ketujuh dari Adam. Adam memperanakan Set, Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalael, Mahalael memperanakan Yared, Yared memperanakan Henoh. Jadi Henoh itu keturunan ketujuh. Nah Henoh kemudian dia mendapat penglihatan dari Tuhan, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Setuju ya kita ya? Orang fasik dijatuhkan hukuman karena semua perbuatan fasik. Orang fasik perbuatannya ya fasik. Yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista orang fasik. Ya pasti ngomongnya kata-kata nista. Yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Kita pikir yang namanya orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan itu berarti mungkin orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang kelakuannya jahat, anarkis. Tapi mari kita lihat. Kitab Yudas mengatakan yang namanya orang fasik. Dikatakan Tuhan datang dengan beribu orang kudusnya menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena perbuatan fasik mereka. Apa perbuatan fasik mereka? Yaitu apa? Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya.
kalau menggerutu itu kita jengkel mbek awake dhewe. Jengkel sama diri sendiri. Kenapa tadi aku bilang iya? Kenapa sih? Aduh gobloknya nih aku ya. Aduh mestinya tadi aku gak bilang iya. Kenapa sih ini nih aku? Itu menggerutu. Tapi mengeluh. Kita tuh menyalahkan orang. Kenapa sih dia begitu? Aku tuh heran. Maksudnya begini, nih sekarang coba lihat sekarang ini. Pagi-pagi tadi banyak yang gak datang ibadah. Kan apa mungkin takut dengan ini gara-gara urusan demo-demo ini akhirnya mengganggu aktivitas. Itu namanya mengeluh. Tapi Alkitab bilang mereka yang menggerutu dan mereka mengeluh, mereka masuk dalam lingkaran orang fasik. Ternyata. Karena apa? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Next. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan maunya mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana orang yang mengeluh bisa mengucap syukur? Bagaimana orang yang menggerutu bisa mengucap syukur? Berarti orang yang mengeluh dan orang yang menggerutu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang yang menentang Tuhan. Orang yang menentang Tuhan adalah orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa adalah orang fasik. Jadi orang yang menggerutu adalah orang fasik. Orang yang mengeluh adalah orang fasik. Karena Tuhan maunya mengucap syukur. Pada waktu kita mengeluh, waktu kita menggerutu, berarti kita sedang protes sama Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu berperan di dalam segala sesuatu. Dan gak ada satupun dari kehidupan kita yang tanpa seizin Allah. Kalau Allah izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Allah itu baik. Semua yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Mungkin anaknya selalu pikir, kenapa sih mama begini, kenapa sih papa begitu. Tapi gak ada orang tua yang melakukan sesuatu kejahatan buat anaknya. Anak saya pernah marah gara-gara saya gak kasih dia pisau. Dia senengnya dulu waktu masih kecil ambilin daun-daun, dipotek-potekin, diambil-ambilin. Mari ngono dipotong. Lah suka ambil pisau dari dapur. Lah kan saya takut. Kalau nanti tangannya kepotong ya apa? Saya ambil, waktu saya ambil marah. Mama jahat, aku mau potong ini. Enggak, saya kasih pisau-pisauan enggak mau karena apa? Enggak putus-putus itu daunnya waktu dipotong-potong. Ngek. Jadi dia marah. Pikirnya saya jahat. Saudara harus sadar, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sudah lewat tangan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada satu kebaikan yang Tuhan mau. Memang untuk kita bersyukur ada banyak hambatannya. Banyak hambatannya. Saya dulu sebelum menikah, saya kemana-mana selalu naik pesawat. Kalau di pesawat tuh ya minimal lah ya zaman dulu tuh ya. Biasa orang-orang naik pesawat tuh kan orang-orang yang ini, kalau sekarang tuh semua bisa naik pesawat karena wis murah meriah ya. Itu pada waktu kita naik pesawat, kalau lewat gitu wanginya tuh ya rodok lumayan gitu ya. Oh Chanel nomor 5. Burberry. Udahlah yang enak-enak lah ya. Tapi satu kali saya lupa kenapa ya waktu itu saya naik kereta ekonomi dari Malang ke Jakarta. Namanya kereta Matarmaja. Dan kereta zaman dulu nggak kayak sekarang setelah diberesin sama si Jonan kan bagus. Waktu pun ekonomi tetap ada AC. Tapi dulu kan enggak. Dan itu dulu ya namanya kita pokoknya seberapapun dijual
tiketnya duluan, nanti suka ada yang duduk-duduk di jalanan, di apa. Karena kan nomor 3 tuh bisa 5 orang yang nomor 3 gitu ya. Jadi waktu itu saya naik, piuh Tuhan, panas ora heram, ongkepnya, aduh saya langsung gini, aduh Tuhan enggak kuat. Aduh saya bilang Tuhan, saya sampai ngomong Tuhan tolong bikin saya tidur. Supaya saya enggak ngerasain. Ya Tuhan puji Tuhan ya saya bisa tidur. Saya tidur pada waktu tidur gitu loh. Lah kok moro-moro biasa kan. Kereta zaman dulu kan semua orang jualan boleh naik kan. Jadi dibangunin. Mbak, saya kudu tuangi gereja. Hah, apa gitu. Ndokasin. Tahu, pecel. Darah Tuhan Yesus. You tahu nggak kalau aku lagi tidur, kenapa harus dibangunin? Biasa orang kalau udah tidur dibangunin, tidur lagi susah. Saya nih sekarang nih memang jamnya makan ya. Jadi orang podo muangan, makan itu ya. Muakan udah gitu makannya mbek telur, mbek. Aduh Tuhan mari mangan. Gitu. Aduh Tuhan ambune. Terus kan siang ya. Wah siang laki wah enak ayo pada buka baju. Udah gitu kipas kele wis tala sing kecut ono, sing langwono, sing sembarang kaler. Saya sampai bilang Tuhan, saya wis gak iso mangan babar blas, gak bisa saya makan. Kudu meh munek. Saya bilang Tuhan kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Lo kok gak nyampe Tuhan. Saya saking gak tahan. Saya keluar. Saya duduk di antara gerbong dengan gerbong di tengah situ. Sudah gak tahan baunya. Saya gak bisa bersyukur. Saya jadi marah. Kenapa ini begini? Marah. Saudara tahu, jangan dipikir orang kaya tuh enak. Orang kaya juga sewaktu-waktu kalau pas disuruh lakukan sesuatu yang gak enak. Itu cobaannya besar loh. Bisa gak bersyukur? Kita biasa mungkin orang-orang yang biasanya makannya di restoran nasi goreng, di sendok ketok udang, di sendok meneh bakso, sendok meneh ketok ayam, potongan daging, wis enak wis ya. Coba kon mangan sego goreng dok-dok. Tahu ya sego goreng dok-dok yang abang-abang jual tuh ya. Korek, gak ono urangi, gak ono. Ya. Lewang 10.000, 12.000, 10.000, 12.000 yang gak bakalan dapat udang, betul gak? Korek, isinya cuma nasi lagi. Gak ada. Yang biasa makan dimsum, moro-moro kon mangan cilok, kanyil, opo iki kanyil. Gak ono rasa urangi babar blas. Sulit mengucap syukur. Orang yang bisa segala sesuatu juga ya, itu orang yang cukup sulit mengucap syukur. Saya ini bawa mobil sudah dari sejak SMP. Jadi saya ini mobil opo ya bisa, truk yo bisa ya. Saya bawa bus yo bisa. Saya bawa yang besar-besar tuh bisa. Sehingga kalau naik mobil kadangkala ya wis doa itu doa. Ya wis Tuhan lindungi dalam nama Yesus amin. Dah begitu sampai terima kasih Tuhan udah. Kadang-kadang juga gak terima kasih. Kadang-kadang satu kali saya beneran kepengen belajar motor. Saya ini gak bisa numpak motor sampai sekarang. Jadi saya ini belajar naik motor. Waktu saya mau naik motor itu kan saya takut juga. Memang ya kalau di dalam-dalam aja sih, di dalam kampus ya bisa aja ya gitu ya. Tapi kalau udah keluar kan, tapi saya pikir bisa. Luang saya nih udah biasa di jalan naik sepeda. Saya pinter naik mobil di jalan, mental di jalan bisa. Dah bawa motor, begitu bawa motor di jalan. Itu yang namanya mobil lewat. Waduh langsung darah Yesus. Doa wis ke pinggir terus ya jualan sampai di tempat. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Diem, gak ngapa-ngapain. Saya cuma nunduk dan katakan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan udah pimpin sampai di sini tapi balik wis gak berani. Telepon saya akhirnya. Pak, tolong papaan aku, jemput aku di sini. Aku udah gak berani pulang sama sekali. Saudara tahu, orang yang bisa sembarang kalir itu juga menjadi tantangan. Seringkali kita lupa bersyukur kepada Tuhan pada waktu kita sudah di atas. Kadangkala Tuhan izinkan kita begitu. Untuk apa? Ingat toh, kemarin-kemarin kamu tuh hidupnya enak. Kamu isa begini, isa jalan gak sakit. Mbok terima kasih sama Tuhan. Kadangkala waktu itu ada, kita lupa. Yuk sekarang kita belajar. Tuhan kan maunya kita mengucap syukur. Lah kalau kejadiannya gak enak. Terus buat apa kita mengucap syukur? Ada hal-hal tertentu yang kita bisa syukuri pada waktu kita ada di dalam keadaan yang gak enak. Tahukah kita bahwa di balik semua yang kita keluhkan, di balik semua yang kita keluhkan, Tuhan sedang sediakan sesuatu yang terbaik. Kadang kita, kenapa Tuhan, kenapa? Tahu nggak? Sebetulnya Tuhan sedang membawa kita kepada satu rancangan yang luar biasa. Saya marah dengan gembala saya. Karena apa? Pada waktu saya ini orang Jakarta. Waktu saya ngomong, Om saya kenapa kok saya begini. Dan dia katakan, oh kamu mesti masuk sekolah Alkitab. Oke. Begitu masuk, kenapa kok saya nggak didaftarin di Jakarta? Di Jakarta tuh ada sekolah Alkitab di GBI Petamburan. Saya tinggal di Jakarta, ketemu pirang perkoro, saya dibawa ke Malang. Ke sekolah Alkitab yang ada di Malang seumur hidup saya. Waktu itu umur saya 29 tahun. Seumur hidup saya belum pernah menginjakkan kaki saya ke Malang. Jadi pada waktu pertama kali saya nginjekin kaki saya ke Malang, ya Tuhan kota kok nyet koyok ngene. Kota kok sepi nih kayak gini. Waktu masuk mau belanja kan, mesti beli ember, beli muk, beli gayung, beli apa sembarang lah ya, macam-macam. Saya heran harus pergi ke satu tempat, belinya cuma ada ini. Lari lagi ke tempat lain, beli lagi apa lagi. Lari lagi, nggak ada yang namanya one stop over. Satu tempat bisa beli sembarang macam, kayak di Jakarta. Ini gak ada, jadi saya bilang aduh golek taksi susah ya ora eram. Zaman waktu itu belum ada Grab, belum ada yang begitu-begitu ya. Nah saya merasa bahwa Tuhan kenapa Tuhan bawa saya begini. Saya ngomong sama gembala saya, Om bilang kalau Om gak suka sama Esther. Bilang kenapa Esther harus dilempar ke Malang. Gak kurang loh Om di Jakarta. Tapi Om bilang, Esther, Om waktu tempatin kamu ke sana bukannya Om gak doa loh ya. Om doa dan Tuhan sangat-sangat jelas suruh Om bawa kamu ke sekolah Alkitab Sati yang ada di Malang. Saya ya rodok jepaprut ya rodok. Ya apa sih? Gimana sih? Oh ini jauh sekali. Teman-teman yang lain sekolahnya di Jakarta. Kenapa aku sekolahnya di sini? Aku diperlakukan dengan tidak adil. Wes lah. Biasa nonton TV masuk sekolah Alkitab gak ono TV. Lah ya apa moro-moro gak nonton TV. Saya bawa barang kabeh ono colokannya. Ternyata dibilang di sini tidak boleh pakai colokan. Lah terus ya opo gak pakai colokan? Saya bawa tape recorder, saya bawa mesin tik yang listrik. Enggak bisa. Jadi semua manual saya sampai ya Tuhan mau nyetrika ngantri nih wen-wen. Karena asrama setrikaan Gersito. Jadi saya nih gak bisa sama sekali. Saya bilang Tuhan kenapa sih Tuhan begitu. Tidak taunya dijalanin. Saya ketemu Gatot Koco di sekolah Alkitab. Gatot Budiono yang sekarang jadi suami saya. Waktu saya akhirnya jadi dengan dia, saya ngomong, aduh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan nih kalau mau
Belak-belakan ngomong, ayo ngomong apa awakmu? Dulu kamu ngomong apa? Kenapa Tuhan aku ditaruh di sini? Tuhan jahat, Tuhan pilih kasih. Sekarang bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih karena dapat jodoh. Saudara tahu seringkali di balik yang kita keluhkan itu ya Tuhan sedang sediakan sesuatu yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan bilang mengucap syukur di dalam segala hal. Karena di balik yang kita nggak ngerti Tuhan sedang siapkan sesuatu yang luar biasa. Amin, amin. Saya tidak pernah menjadi seperti saya kalau Tuhan nggak pernah proses kehidupan saya. Dulu saya punya perusahaan, omset saya besar, saya hidup enak, kemudian Tuhan saya nikah, Tuhan ambil semuanya, nggak disisain sama sekali. Saya sampai kalau makan aja susah waktu itu, karena uang cuma 50.000 rupiah untuk makan 1 bulan dan orang yang harus dimakanin 3 orang. Saya, suami dan anak. Tapi di balik semua itu saya sekali lagi mengatakan Tuhan terima kasih. Kalau saya tidak pernah punya pengalaman itu. Saya gak pernah seperti sekarang. Dulu saya gak ngerti kenapa orang harus berdoa Bapa kami. Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Gak usah berdoa makanan kami yang secukupnya. Uang yang ada di deposito cukup. Uang yang ada di bank cukup. Mau dipenuhin, kulkasnya cukup. Gak usah minta sama Tuhan. Saya gak pernah bisa mengerti. Tapi pada waktu Tuhan izinkan saya mengalami semua itu. Saya bisa ngomong tiap hari. Tuhan, hari ini aku makan apa ya Tuhan? Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku mau makan. Cuma sayur aja tuh saya mesti berdoa mbak Tuhan. Dan pada waktu saya sudah melewati itu ngelihat, Tuhan luar biasa, luar biasa. Sehingga saya bisa bicara kepada orang-orang yang kekurangan. Pada waktu kekurangan kenapa gini-gini? Wes jalani, ayo jalani. Mengucap syukur karena di ujung sana ada hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Seringkali karakter kita dibentuk oleh Tuhan di situ. Ada hadiah yang luar biasa. Saya dapat Gatot Kocoh tek ya di sekolah Alkitab yang sampai hari ini menjadi suami saya. Dan saudara, next. Kadangkala Tuhan gagalkan rencana-rencana kecil kita supaya kita masuk di dalam rencananya yang besar. Seringkali kenapa sih Tuhan ini nggak gagal? Kenapa gagal? Karena apa? Tuhan punya rencana yang besar. Siapa orang tua yang nggak kepengen anaknya di sekolah di tempat yang terbaik? Saya pun begitu. Di Malang saya naksir satu sekolah yang bagus pada waktu itu. Mungkin terbaik. Saya daftarin anak saya TK mau masuk SD. Suster, saya daftar ya anak saya. Oh gak bisa Bu. Karena di sini kuotanya udah penuh. Yang kami terima cuma anak yang TK dari sekolah kami. Kalau TK dari sekolah lain kami gak terima. Suster tolonglah suster, 1 aja suster nitip 1. Nggak bisa Bu, kuotanya sudah penuh. Kami kalau lebih dari 50 kami nanti ditegur oleh Departemen Pendidikan. Ini jumlahnya sudah 50, nggak bisa. Oke, firman Tuhan bilang apa? Percaya maka kamu akan melihat. Saya percaya, saya beriman, saya nggak daftar ke sekolah lain pada waktu itu. Sampai hari H masuk. Hari H masuk dengan iman. Saya bawa anak saya ke sekolah itu. Waktu sampai masuk kan dibuka pintu gerbang, saya ikut masuk. Tapi kan saya bingung. Di mana ini kelasnya? Tahu-tahu satpam bilang, Bu, anak ibu kelasnya di mana? Karena yang lain langsung tek masuk. Saya bingung di kelasnya di mana. Ya pokoknya kelas 1 di mana. Saya coba. Suster lihat. Suster panggil saya. Kenapa ibu kesini? Suster, saya percaya
pasti ada satu tempat buat anak saya. Ibu ngerti bahasa Indonesia apa enggak? Saya sudah bilang anak ibu nggak bisa masuk di sini. Kami sudah 50 full nggak bisa masuk lagi. Tolonglah suster, saya bawa meja sendiri sama kursi sendiri ya suster. Nggak bisa bu. Sekarang ibu keluar, tolonglah suster. Akhirnya saudara tahu, saya dipanggilin satpam. Dan menyuruh saya keluar dengan paksa. Anak saya waktu itu bilang, "Ma, kok yang lain-lain sudah pakai seragam, aku kok enggak?" Saudara bisa ngerasain hati saya waktu saya tinggalkan sekolah itu. Pada hari pertama itu banyak mamah-mamah yang pada datang untuk nganterin anaknya pertama. Saudara tahu saya dipegang sama satpam untuk dibawa keluar. Pada waktu saya dibawa keluar, di sini saya masih bilang, Tuhan, aku percaya dengan iman. Aku pasti masuk, pasti anakku bisa masuk. Tapi sampai di luar tidak ada perubahan. Pada waktu saya sampai di luar, saudara tahu betapa kecewanya saya dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, firman-Mu mengatakan jika kamu percaya maka kamu akan melihat. Firman-Mu berkata jangan mendua hati. Tuhan, saya gak mendua hati sampai saya gak daftar sekolahan lain. Itu menunjukkan saya gak mendua hati. Saya percaya Tuhan, sekalipun saya gak dipanggil, saya tetap datang Tuhan. Karena saya percaya, tapi apa yang Tuhan buat saya? Wah, di sini udah mendidih di hati, tensinya 200. Saya udah jengkel sama Tuhan. Ternyata Tuhan gak bisa diandalkan. Ternyata ayat yang mengatakan itu gak iso dipegang. Kecewa saya dengan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya pergi dari sekolah ke sekolah. Tutup. Besoknya saya cari lagi sekolah. Tutup. Bayangin nih anak saya selalu ngomong, Ma, aku sekolah di mana? Hari ketiga saya jualan lagi cari sekolah. Akhirnya ketemu. Dan saudara tahu, pasti sekolah yang masih buka adalah sekolah yang gak diminati banyak orang. Ya, itu yang masih ada kuota untuk siswa masuk. Disitulah anak saya sekolah. Saya menangis, anak saya masuk situ. Mata saya menangis, tapi hati saya penuh dengan kemarahan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan gak bisa diandalkan. 1 tahun setelah itu, tahu-tahu ada sekolah dibuka baru di Malang. Diteleponlah saya. Bu Esther, ayo masukin anaknya ke sini. Saya bilang, saya cukup 1 kali dikecewakan Tuhan. Saya gak mau 2 kali. Karena kalau saya 2 kali, saya sudah pasti lepas jadi orang Kristen. Saya gak mau. Jadi, no. Tapi kepala sekolahnya telepon lagi. Bu, ayo bawa anaknya ke sini biar dites. Saya datang terpaksa bukan karena saya beriman kepada Tuhan. Tapi saya datang terpaksa hanya karena ya temen ya. Ya sudahlah daripada gak enak. Jadi akhirnya saya datang bawa anak saya dites. Saya gak mikirin, saya gak berharap gak ada apa-apa. Tahu-tahu, Bu Esther, anak ibu bisa sekolah di sini. Begitu dia bilang sekolah di sini, ya terserah. Saya juga, kan sekarang ada hambatan yang kedua. Dari mana uang sekolahnya saya bisa? Orang ini sekolahnya semi international school. Yang lalu aja itu saya juga bingung tuh bayarnya gimana. Tapi dengan iman sekarang ini tambah susah lagi. Wis gak kepikir. Kak, Bu Esther sanggupnya berapa? Gak sanggup.
Saya udah bilang begitu. Mau ngomong apa? Kalau misal ada sesuatu yang harganya 1 juta. Terus kita nawar, boleh nggak 1000? Itu kan ya kebangetan, betul apa enggak? Wis gak usah ngomong nih kayak begitu. Jadi saya yang nggak ngomong, enggak saya nggak punya uang. Sudah terima kasih. Kepala sekolah bilang, Bu sudah seberapapun ibu mau kasih, masukin anak ibu ke sini. Akhirnya anak saya masuk di sekolah itu dengan uang pangkal yang hampir-hampir nggak ada. Dan uang sekolah yang sangat murah. Seandainya anak saya masuk di sekolah yang saya mau. Mungkin tiap hari saya bingung ya apa caranya bayar uang sekolah di situ. Jadi kadangkala Tuhan tutup pintu-pintu yang kita mau lewat. Karena Tuhan sedang punya satu rancangan yang lebih besar. Saya nggak tahu kalau akan ada sekolah yang dibuka. Saya nggak tahu kalau akan ada sekolah yang bagus dibuka. Dan akhirnya anak saya sekolah di situ sampai dari mulai kelas SD itu sampai dia lulus. Jadi saudara, waktu Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Yuk belajar mengucap syukur. Amin. Karena Tuhan sedang punya rancangan yang luar biasa. Nah saudara, yang kalau kita bersyukur itu artinya next. Kalau kita bersyukur itu berarti kita menghargai Tuhan dan percaya sama Dia. Kalau kita enggak bersyukur berarti kita sedang mengatakan Tuhan aku protes dengan rancangan Tuhan. Aku protes dengan jalan-jalannya Tuhan. Aku nggak bisa terima. Itu kan berarti kita nggak menghargai Dia. Itu berarti kita nggak percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita nggak percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang bersyukur. Pada waktu kita bersyukur kita sedang bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan aku tahu ada sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tak tunggu yang luar biasa ya. Tuhan mau kasih surprise apa ya buat aku ya. Pokoknya kita bersyukur karena kita tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang berperan di dalam segala sesuatu. Amin. 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 Ya. Belajar. Karena waktu kita mengucap syukur di situ mujizat ada. Yuk sekarang kita belajar. Kenapa sih dampak kalau kita bersyukur? Kenapa sih waktu Tuhan bilang ayo bersyukur, mengucap syukur. Karena apa? Satu. Tuhan selalu punya rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Selalu. Itu sebabnya bersyukur. Dan yang kedua, karena apa? Kalau kita bersyukur ada hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Ya, hadiah yang pertama adalah apa? Orang yang bersyukur itu tuh adalah orang yang sehat. Amsal 17 mengatakan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ada penelitian, ada kucing dikasih makan ikan asin, tapi ikan asinnya itu dikasih bahan kimia barium sulfat BaSO4. Dikasih itu karena itu adalah zat yang ada radiasi sehingga itu bisa dilihat. Jadi kucing ini makan dalam satu ruangan, terus di ruangan itu tuh tenang, ada AC-nya, kemudian dinyanyiin lagu hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ini kucingnya enak sambil makan, suasananya tenang, lagunya bikin damai, makanlah nih kucing. Waktu kucing itu makan, karena dia makan ada barium sulfatnya sehingga terdeteksi di monitor. Peneliti ini lihat ternyata makanan yang masuk ke dalam kucing itu jalannya toeng, 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 toeng.
Kan usus kita begitu ya. Noeng, begitu tuh. Ya, masuk bagus. Tapi penelitian nggak selesai sampai di situ. Mulai dimasukin anjing di ruangan itu. Dan kita tahu yang namanya kucing kalau ketemu anjing langsung bulunya bergidik semua. Langsung berdiri semua. Kucingnya takut, apalagi anjingnya anjing herder. Jadi anjing udah gitu dideketin. Kucingnya udah takut. Nah, makanan nih masih ada nih di dalam sini. Dilihat oleh peneliti itu, ternyata makanannya udah bukan begini lagi jalannya, tapi keluarin anjingnya, masukin lagi, keluarin lagi, masukin lagi, terus begitu dalam tempo 3 bulan. Pencernaan dari kucing itu hancur, rusak. Dan kucing itu game over, mati. Ini menunjukkan apa? Kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Karena pada waktu kita ada di dalam keadaan susah, waktu kita di dalam pikiran yang enggak, di situ akan merusak kesehatan kita. Kesehatan pertama yang dirusak itu pasti pencernaan. Asam lambung. Pasti. Saudara tahu kenapa kita kalau mau ujian baru kita ke toilet, baru kita buang air kecil. Tapi pada waktu ujian kok kayak mau kencing lagi ya. Kenapa mau kencing lagi? Itu kenapa? Pencernaan kita tuh. Itu yang di ini. Mau interview, rasanya kok ya mau ke toilet lagi ya, mau ke toilet lagi. Pacar mau datang, aduh rasanya mana. Karena apa? Jedak-jeduk. Orang yang jedak-jeduk pasti orang yang gak bisa bersyukur. Tapi orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang sudah mengatakan, Tuhan aku percaya akan pemeliharaanmu. Tuhan aku percaya bahwa engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan aku. Orang yang bersyukur adalah orang yang percaya, Tuhan aku percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Orang yang bersyukur adalah orang yang bisa mengatakan, Tuhan engkau sama sekali tidak pernah berbuat buruk kepada aku. Jadi saudara bersyukur supaya sehat. Karena hati yang gembira adalah obat. Orang yang bersyukur itu pasti orang yang berbahagia. Betul? Betul? Ya. Jadi saudara lihat di sini bisa terjadi seperti itu. Orang tahu nggak kalau orang susah? Orang kalau susah mukanya itu panjang. Nggak bisa senyum gini. Pasti panjang. Saudara tahu nggak waktu orang susah? Energi yang keluar itu sekitar 90. Kalau dia susah, pecucu, jengkel, mengeluh, menggerutu, itu 90. Tapi waktu kita gini, ini cuma 24. Ini cuma 24. Itu sebabnya kenapa orang susah cepat tua daripada orang yang senang. Mbok ditempleki bengkoang dina iki, sesuk nanas, sesuk meneh alpuket, sesuk meneh rujakan wis talaya kabeh ditempleki, tetep ae gak akan bagus mukanya. Makanya Tuhan mau kita nih biar awet muda, ayo mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Bersyukur Tuhan baik, colek kiri kanan, bersyukur Tuhan baik ya. Wes. Ojo neko-neko, ojo mikir sing elek-elek, ojo mikir sing negatif-negatif ya. Tuhan baik. Yang kedua, waktu kita bersyukur, kita tahu pada waktu 5 roti 2 ikan diserahkan kepada Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bersyukur. Kasih 5 roti 2 ekor ikan, bersyukur. Waktu bersyukur Tuhan senang, akhirnya dilipat kali gandakan. Menjadi bisa kasih makan orang banyak, bahkan masih sisa 12 bakul. Contoh, anak saya, misal kita punya anak kos ya di kota lain. Terus kita tanya, gimana? Cukup nggak uang yang mama kasih? Gitu ya. Terus udah gitu anak kita ngomong gini,
Mama ini gak ngerti apa-apa sekarang mahal. Mana cukup ma, uang begitu tuh cuma untuk hidupku 1 minggu. Mama tuh pakai pikiran dong. Mama ngerti gak ini mahal, ini mahal, ini mahal. Ini gak cukup. Wanyanya. Mamanya pikir, masa sih? Perasaan waktu mamanya kasih, perasaan cukup deh untuk itu. Tapi ini ngomongnya gak cukup, mama tuh gini, udah mama sekarang niat apa enggak? Kalau mama memang gak niat ngasih, gak usah ngasih menisan, wes salah gak usah. Kira-kira orang tua ya apa? Perasaan orang tua kita ngasih, kita apa, tapi tetap gak cukup. Baju wes sak dabres, melungo. Duh, cepet opo, ayo aku nih lo gak punya baju. Kadang-kadang suami ya bingung, aku gak punya baju. Kadang-kadang saya juga ngomong begitu. Aduh aku bingung Pak mau pakai baju apa ya, aku nih gak punya baju. Suami saya, sini. Tak bukain lemari, nih kelambimu jentrek, ngomongnya gak punya baju tuh loh. Saudara, waktu kita gak bersyukur, gimana Tuhan mau berkati kita? Tuhan udah berkati, tapi di sini germecucoy, kurang, mengeluh. Nah, itu kan berarti apa? Ngilang-ngilangin berkat Tuhan, iya apa enggak? Di dalam kitab 1 Timotius dikatakan apa? Kalau kita ibadah disertai rasa cukup, kita ibadah disertai rasa cukup, maka apa? Besar manfaatnya. Tapi kalau kita ibadah tidak disertai rasa cukup, datang ibadah rasanya kurang. Ya apa? Tuhan ini gak memberkati aku. Gimana aku ini kurang, aku masih butuh ini tapi Tuhan gak ini. Apa sih suamiku ini masih begini aja gak berubah. Ini gimana anakku begini, ini anakku juga gak nelpon. Datang ibadah kemerungsung hatinya apa? Gak cukup semua. Gak ono yang bagus dari Tuhan gak ada. Gak bisa, oh Tuhan terima kasih Tuhan aku nek isa jalan ini masih puji Tuhan. Haleluya aku gak pakai krek, aku gak pakai kursi roda. Tuhan aku iso ngomong puji Tuhan, aku gak seket gigi puji Tuhan. Gak, yang diomongin sih ele. Datang ke gereja tuh rasanya gak cukup. Udah gitu sampai di sini. Dari tadi kita cuma doa buat bangsa terus. Aku datang ke sini mbok doain aku. Lapo dari awal sampai mau akhir isinya doa buat bangsa. Kapan akunya? Mulai marah. Ini lagi khotbah syukur. Lawang aku hidupnya kayak gini syukur. Lihat. Pulang dapat apa ibadah? Gak dapat apa-apa. Pulang ya apa tadi ibadah di gereja? Gak enak, mosok. Ini bukan 17 Agustus kok isinya cuma doa buat bangsa. Terus lapo, bene bangsa. Awake dewe gak usah mikirin bangsa. Itu pikirannya Prabowo, jane wis. Jarno, Prabowo aja yang mikir. Akhirnya omongannya elek. Pulang gak dapat apa-apa. Yuk saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, bahkan dimultiplikasi, bersyukur. Mulai mikir yang bagus, disyukuri dengan apa yang ada. Tahu janda yang anaknya sudah mau diambil karena ada hutang? Waktu ditanya, kamu punyanya apa? Berapa banyak orang kalau ditanya kamu punya? Ya aku ya gak punya apa-apa. Punya apa? Kalau aku punya apa-apa ya wis tak sahur utangnya. Begitu kan? Betul? Enggak pernah mau bersyukur. Perempuan ini ngomong, aku punya buli-buli minyak. Dia ngomong, apakah ada artinya? Enggak ada artinya sebenarnya. Tapi dia ngomong, aku punya buli-buli minyak. Oke. You masih bersyukur dengan buli-buli itu. Oke, Tuhan kerjain dengan buli-buli itu dia dapat minyak banyak.
Waktu Tuhan temuin Musa, Musa kamu punya apa? Aku ya gak punya apa, cuma punya tongkat ini. Ya wes, aku tak pakai tongkat ini. Buat apa? Buat kamu bawa bangsaku keluar dari Mesir. Syukuri dengan apa yang ada. Syukuri. Saya terus terang saudara. Saya ini ya turunan Chinese ya. Mata gak bisa dibohongi. Mata saya udah mata Cina karena sipit. Ya, sipit mari ngono bulu mata gak kaya gak ono. Waktu saya mau nikah tuh ya, yang ini apa nyalonin saya tuh muarah aja. Ya apa sih, orang kok gak ono bulu mata nih, ini jadi susah. Saya bilang, Mbak, tolong Mbak, bisa diem gak Mbak? Saya nih udah mau nikah, saya nih deg karena mau nikah. Wes gak usah pakai bulu mata kalau memang susah pakai bulu mata. Ya tapi ini diculek kayak mata saya. Terus aja aduh. Ya mata saya gak bisa dibohongin lah mata Cina. Tapi saya ya protes sama Tuhan. Kalau mata saya mata Cina bikinlah kulit saya juga kulit Cina. Orang Cina kan kulitnya putih-putih. Betul gak? Kenapa saya gak putih ini rodok coklat. Danio saya putih, saya cantik. Padahal saya pergi-pergi. Lah kalau pergi-pergi sekarang saya tanya sama suami saya, Pak aku mau ke sini. Ya judulnya Ku lepas di kau pahlawan. Pergi saya kemana aja mbak suami saya boleh. Ke terminal, ke stasiun, kemana. Gak ono yang tertarik mbak saya. Gak ono orang tahu-tahu datang lihat, ada cewek cantik. Gak ono. Danio saya putih cantik, mau kemana-mana bingung saya. Aduh nanti gimana kalau saya digangguin sama orang. Saya gak perlu takut, karena apa? Tuhan baik. Dengan keadaan saya seperti sekarang ini, wis gak ono yang berani macam-macam be saya. Tuhan baik, amin. Wis syukurilah, syukuri dengan apa yang ada. Satu kali kita akan tahu. Nanti waktu di surga, Tuhan opo si Tuhan kok aku kayak gini. Takonono be Tuhan. Nanti kan Tuhan jawab, iya. Karena apa? Kalau dipikir-pikir, kalau saya cantik, mungkin saya gak kepengen jadi pendeta. Saya tak jadi artis. Ya, mungkin saya malah jadi gak kenal Tuhan. Wes disyukuri dengan apa yang ada. Keberadaan kita mau gimana. Mau kurus, mau lemu, mau tinggi, mau pendek. Mau keriting, mau lurus. Mau wes apapun wes salah. Disyukuri Tuhan baik. Amin. Waktu disyukuri hati senang, sehat, Tuhan berkati kita. Dan yang ketiga juga ada bonus rohani. Ingat 10 orang kusta pada waktu katakan Tuhan tolong saya sembuhkan. Oke, Tuhan bilang ya sekarang you pergi temui itu imam. Kenapa mereka disuruh temui imam? Karena imam yang bisa mengeluarkan surat. Yang mengatakan oke, you sekarang sudah tidak najis lagi, you boleh bergabung dengan masyarakat. Nah sementara mereka pergi mau tunjukin kepada imam, orang ini sadar, loh kok aku sudah sembuh ya, udah gak ada koreng-koreng, wis gak ono borok-borok, kustanya udah gak ada lagi. Wah waktu dia begini, dia balik. Padahal Tuhan bilang pergi temui imam. Tapi nih orang gak taat be Tuhan, dia balik. Waktu dia balik, apakah Tuhan marah? Kamu nih yo tambeng ya, wis diomongi pergi ketemu imam, kenapa kamu malah balik? Tuhan malah balik. Mana yang 9? Kenapa yang satu balik? Yang satu balik karena apa? Dia nggak bisa ngebohongin, ada ucapan syukur yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Bagi dia, alah ketemu imam besok, lusa, kapanpun masih bisa. Yang penting sekarang aku mau balik dan aku mau say thank you, mau terima kasih sama Yesus yang sudah sembuhkan aku. Ada ucapan syukur. Waktu kita melakukan ini,
kusta ini lakukan hal ini. Tuhan bilang apa? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia dapat dua, satu kesembuhan jasmani, satu kesembuhan rohani. Pada waktu kita terus bersyukur, semakin hari kita semakin kenal dengan dia. Semakin hari kita semakin dekat dengan dia. Waktu kita bersyukur, semakin hari hidup kita semakin serupa dan segambar dengan dia. Cuma bersyukur, tapi besar kuasanya. Cuma mengeluh, tapi kita akan masuk dalam golongan orang fasik. Kiranya kita semua senantiasa diingatkan Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apapun. Karena kita percaya kedaulatan Tuhan, kita percaya kita orang-orang yang dikasihi dia. Dan dia selalu punya rancangan yang luar biasa buat kita. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, teramat baik, terlalu baik di dalam kehidupan kami. Otak kami, hikmat kami tidak bisa menyelami jalan-jalan-mu Tuhan. Dan kami tidak mau ditipu oleh iblis. Dengan kami senantiasa menjadi orang-orang yang mengeluh. Orang-orang yang berpikir jelek mengenai Engkau Tuhan. Tolong kami. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sampai hari ini Tuhan terus menjaga Kota Blora. Terima kasih. Tuhan mendengar doa kami. Tuhan pasti menjawab doa kami. Terima kasih. Kalau kami masih boleh datang di tempat ini. Ini kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Kami masih bisa duduk dengan nyaman tanpa sakit. Terima kasih Tuhan. Masih bisa mendengar. Pendengaran kami masih baik. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa berpikir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pasangan hidup bagaimanapun. Tuhan terima kasih Tuhan memberikan pasangan hidup. Memberikan anak, orang tua. Pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena iman kami sedang mengatakan, Tuhan tidak pernah salah menetapkan sesuatu di dalam kehidupan kami. Karena iman kami sedang mengatakan, Tuhan selalu punya rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Karena ada iman di dalam diri kami yang sedang mengatakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada waktu kami mengeluh, kami akan masuk dalam golongan orang fasik. Dan satu kali kami akan dihakimi. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Mungkin iblis berkata-kata menipu kami hanya dengan mengatakan, tidak apa-apa, hanya mengeluh. Mengeluh bukanlah dosa. Menggerutu bukanlah dosa. Tapi firman Tuhan begitu jelas. Jangan mengeluh. Jangan menggerutu. Mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin.